Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Seorang petani hidup miskin bersama keluarganya. Dikala perut melilit dan leher tercekik, merantau menjadi satu-satunya pilihan yang terlintas di pikiran mereka. Tanpa mereka sadari, ibu kota adalah sebuah rimba yang tak semua orang bisa melaluinya. Inilah kisah Wahyu, seorang petani yang mempertaruhkan hidup keluarganya pada kehidupan ibu kota yang kejam. Wahyu awalnya bekerja di sebuah pabrik sebagai buruh, namun karena pabrik tersebut bangkrut, dia pun diberhentikan dari pekerjaannya. Wahyu yang menjadi pengangguran memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya. Di sana, dia menggarap sawah milik orang lain bersama istri dan anaknya yang masih kecil. Kalimat uang bukan segalanya, hanyalah omong kosong dari mereka yang tak pernah merasakan kemiskinan. Bagi Wahyu, anak dan istrinya tak akan bisa hidup hanya dengan sebuah kata-kata mutiara. Kerja keras adalah satu-satunya jalan bagi orang-orang miskin sepertinya untuk bertahan hidup. Kesulitan pun kian menjadi ketika harga padi terus turun karena dimanipulasi oleh para cukong dan pengepul, mengakibatkan dia hanya mendapat sedikit uang dari hasil panennya, yang bahkan tak cukup untuk membeli benih lagi untuk musim tanam selanjutnya. Di rumahnya yang sangat sederhana, Wahyu hidup bersama istrinya yang bernama Mai dan anaknya yang bernama Mawar. Tak ingin terus-terusan menderita, Wahyu memutuskan membawa keluarga kecilnya itu untuk merantau ke ibu kota, berharap keadaan mereka akan berubah menjadi lebih baik. Malam berlalu dan mentari terbit memberikan sebuah harapan bagi mereka yang sedang berjuang. Keluarga kecil ini pun akhirnya pergi merantau ke Jakarta dengan menebeng sebuah mobil pick-up pengangkut sayuran. Tapi sialnya tak berapa lama angkot itu mogok, membuat mereka harus menunggu dalam keadaan perut kosong. Mawar terlihat kesakitan. Wahyu pun memberinya ubi rebus untuk mengganjal perut. Namun ternyata Mawar bukan sakit karena kelaparan, melainkan sakit gigi. Wahyu pun berjanji akan membawanya ke dokter setelah sampai di Jakarta nanti. Sesampainya di Jakarta, mereka yang tidak punya tempat tujuan hanya bisa berjalan menyusuri setiap gang yang mereka temui. Hingga hari mulai gelap, Wahyu mengajak anak dan istrinya beristirahat di sebuah penginapan kecil di pinggir kota. Setelah makan malam seadanya, keluarga kecil ini akhirnya bisa tidur dengan nyenyak. Keesokan harinya mereka kembali menyusuri jalanan ibu kota yang penuh polusi itu, berharap menemukan pekerjaan untuk Wahyu dan Mai. Setelah berjalan cukup lama, mereka akhirnya menemukan sebuah tempat yang tengah membuka lowongan kerja. Di tempat itu, Wahyu belum beruntung karena posisi yang dibutuhkan tak sesuai dengan keahliannya. Namun dia sempat berkenalan dengan seorang pria bernama Doni yang merupakan kandidat pelamar juga. Setelah mendengar cerita singkat Wahyu, Doni pun memberi informasi tentang kontrakan yang mungkin bisa keluarga kecil itu tempati. Wahyu pun antusias dan segera menuju kontrakan yang dimaksud setelah selesai dengan urusannya. Namun sesampainya di lokasi, dia dikejutkan dengan pemandangan yang ada, kemiskinan di mana-mana dan berbanding terbalik dengan yang ada di bayangannya. Tak lama ibu pemilik kontrakan muncul dan menjelaskan harga dan fasilitas yang disediakan. Untuk sewa bulanan terendah, dia mematok harga Rp450.000. Itu pun untuk kamar dengan fasilitas kamar mandi luar. Begitu mendengar rincian harga sewa, Wahyu dan Mai hanya bisa saling menatap, karena uang mereka miliki tinggal Rp500.000. Mai pun mencoba membujuk ibu pemilik kontrakan untuk memberikan diskon pada mereka. Dia pun menceritakan kondisi dan alasan mereka merantau ke Jakarta. Mendengar hal tersebut membuat ibu pemilik kontrakan merasa iba, apalagi mereka membawa anak-anaknya yang masih kecil. Akhirnya setelah sedikit pertimbangan, ibu pemilik kontrakan pun memberikan diskon setengah harga untuk mereka.
Malam harinya mereka jalan-jalan untuk menikmati keindahan kota Jakarta. Walaupun mereka tak bisa membeli jajan, tapi melihat kendaraan lalu lalang dan gedung-gedung tinggi menjulang sudah cukup membuat mereka bahagia. Hari berganti, Wahyu pergi ke pasar untuk mencari kerja sebagai kuli panggul. Di sisi lain, Mei yang berada di rumah tiba-tiba dilabrak oleh seorang pria yang ternyata pemilik asli kontrakan. Ini artinya ibu-ibu yang kemarin mereka temui adalah penipu yang mengaku-ngaku sebagai pemilik kontrakan. Tanpa bersedia mendengar penjelasan apapun, pria itu mengusir Mei dan anak-anaknya dari kontrakannya. Wahyu yang belum mendengar kabar tersebut tengah sibuk bekerja. Dia bekerja dengan sungguh-sungguh di sebuah proyek pembangunan ruko. Namun setelah selesai bekerja, dia tak mendapatkan bayaran uang dan hanya diberi 3 buah donat saja. Wahyu kesal, namun dia tetap berusaha menerima itu dengan lapang dada. Bersama keringat yang membasahi seluruh tubuhnya, Wahyu pun pulang dengan membawa ketiga donat itu. Namun alangkah terkejutnya dia ketika melihat anak istrinya sedang luntang-lantung di pinggir jalan. Wahyu pun segera menghampiri mereka. Hatinya semakin sedih ketika mendengar cerita dari istrinya. Semalaman mereka hanya berjalan tanpa arah tujuan. Kemudian Mawar mengeluh giginya kumat lagi dan menagih janji ayahnya untuk pergi ke dokter gigi. Namun karena tak punya uang, Wahyu hanya bisa mengucap janji lagi yang dia sendiri tak tahu kapan akan bisa menepatinya. Esok harinya mereka terus berjalan hingga ke pemukiman kumuh di pinggir sungai. Tak lama seorang wanita menghampiri mereka dan mengatakan kalau ada gubuk kosong di sebelah yang bisa mereka pakai. Ternyata rumah itu biasa dipakai oleh orang untuk mabuk-mabukan dan sebagainya. Dengan kondisi yang tidak punya uang sama sekali, mereka pun tak punya pilihan lain selain menerima saran wanita tersebut. Wahyu pun memegang pundak kedua anaknya dan berkata, rumah ini pasti akan menjadi lebih bagus kalau kita sama-sama merawatnya. Nanti saat ayah sudah punya uang banyak, kita pasti akan pindah ke rumah yang lebih besar. Ayah janji. Mei pun mengangguk sembari tersenyum dan berkata, ayo cepat kita bersihkan rumah barunya agar nanti malam bisa tidur nyenyak. Keesokan paginya, Wahyu kembali mencari pekerjaan. Tak lama dia menemukan sebuah lowongan di sebuah tiang listrik tepi jalan. Lalu didatanginya lah alamat yang tertera pada brosur tersebut. Di lokasi, dia diwawancarai oleh seorang petugas yang menawarinya untuk bekerja menjadi supir. Wahyu sangat berminat, apalagi dia juga bisa mengendarai mobil dan sebagainya. Tapi sayangnya dia belum memiliki SIM. Awalnya si petugas memberikan kesempatan agar Wahyu membuat SIM dahulu. Namun Wahyu dengan jujur mengatakan kalau dirinya tidak memiliki uang untuk itu. Dia pun menceritakan bagaimana perjuangannya selama ini hingga memutuskan untuk merantau ke ibu kota. Mendengar cerita tersebut, atasan si petugas yang mana adalah seorang kapten TNI merasa iba dan kagum dengan kejujuran yang dimiliki Wahyu. Akhirnya Wahyu pun mendapatkan tawaran lebih bagus, yakni menjadi supir pribadi Pak Kapten. Pekerjaannya adalah mengantar jemput Pak Kapten kemanapun beliau pergi, entah itu untuk urusan pekerjaan atau pribadi. Pekerjaan ini memiliki waktu yang tidak menentu, namun bayaran yang didapatkannya pun sepadan dengan waktu yang diberikan. Tanpa berpikir lama, Wahyu pun setuju dengan tawaran tersebut. Lalu dia diminta datang jam 8 esok hari untuk menghadap Pak Kapten. Sementara di rumah, Mei mendapat saran dari tetangga bahwa jika dia ingin mendapatkan uang dengan cepat, Mei bisa ikut ke tempatnya bekerja dan bertemu bosnya yang bernama Charlie. Mei tergiur dan setuju dengan ajakan tersebut. Dia pun bertemu dengan Charlie yang mana adalah pemilik sebuah bar di pinggir kota. Di sana kemudian Mei diminta untuk membuka pakaiannya. Hal ini untuk melihat apakah tubuhnya bisa menarik para pelanggan atau tidak. Tugasnya adalah membuat pelanggan membeli minuman sebanyak mungkin dengan cara apapun. Nantinya dia akan dibayar per hari sesuai dengan jumlah minuman yang terjual ke pelanggan.
Singkat waktu, malamnya Mai meminta izin pada Wahyu untuk bekerja di bar agar mereka bisa membeli makan esok hari. Dia berjanji akan selalu menjaga dirinya di dalam sana. Bahkan dia membawa sebuah pisau kecil untuk dijadikan pegangan jika ada hal buruk yang terjadi. Wahyu pun setuju dengan harapan mereka bisa segera keluar dari lingkaran kemiskinan ini. Keesokan harinya, Wahyu bermaksud untuk bertemu dengan Pak Kapten. Melihat pakaian Wahyu yang kucel membuat Pak Kapten kasihan dan memberinya kemeja baru. Pekerjaan kali ini adalah mengantarkan Pak Kapten ke salah satu pabriknya. Pak Kapten menjelaskan bahwa hidup itu penuh dengan peluang dan hanya orang-orang yang paham saja yang bisa memanfaatkan peluang tersebut. Wahyu pun hanya bisa mengangguk tanda dia mengerti. Selesai bekerja, Wahyu diajak Pak Kapten untuk makan malam bersama koleganya. Di sana dia hanya bisa memandangi semua makanan mewah yang tersaji di atas meja. Ketika ditanya mengapa dia hanya memandangi makanannya, Wahyu menjawab, "Sepertinya saya tidak sanggup memakan hidangan ini. Saya teringat istri dan anak di rumah." Pak Kapten tertawa mendengar pernyataan tersebut. Dia pun segera meminta pelayan untuk membungkuskan menu yang sama untuk keluarga Wahyu di rumah. Hal ini membuat Wahyu menangis. Dia sangat berterima kasih atas kebaikan Pak Kapten pada dirinya. Entah harus bagaimana membalas kebaikannya kelak. Pak Kapten pun tersenyum sembari menepuk pundak Wahyu dengan hangat. Selesai makan malam, Pak Kapten mengajak tamunya untuk minum-minum sejenak. Wahyu yang tidak biasa minum minuman beralkohol berniat untuk beranjak dan menunggu di mobil. Namun Pak Kapten memaksanya untuk tetap bergabung di meja makan. Awalnya Wahyu memang ragu-ragu, namun lambat laun dia jadi terbiasa dan mulai mabuk. Di tengah-tengah mabuknya dia menangis karena teringat istrinya yang sedang bekerja sebagai pelayan dengan pakaian minim demi sesuap nasi. Andai saja dirinya bisa menghasilkan lebih banyak uang, pasti istrinya tak harus ikut bekerja banting tulang. 1 tahun berlalu, kini Wahyu sudah makin mahir dengan pekerjaannya. Komisi yang dia dapatkannya pun sudah bisa untuk menabung. Sesekali dia pernah meminta istrinya untuk berhenti bekerja. Namun Mai menolak dengan alasan sebentar lagi Mawar harus mendaftar sekolah dan biaya yang mereka butuhkan pasti semakin besar. Dan masalah ini pun menjadi besar seiring berjalannya waktu. Pernah suatu pagi pertengkaran hebat terjadi. Mai yang kala itu tengah mengalami masalah di bar makin tersulut emosinya ketika mendapati Wahyu pulang kerja dalam keadaan mabuk. Berkali-kali Mai bertanya apa yang terjadi, namun Wahyu tetap bungkam. Dan begitu membuka suara, cacianlah yang keluar dari mulut berbau alkohol itu. Wahyu memarahi istrinya karena masih bekerja di bar. Dia berkata bahwa sebenarnya selama ini dirinya tak pernah setuju dengan pekerjaan tersebut. Namun karena kondisi keluarga yang sangat miskin, dia terpaksa mengizinkan Mai bekerja. Tapi sekarang keadaan mulai membaik. Jadi dia ingin Mai berhenti bekerja dan fokus mengurus Mawar. Sebenarnya Mai tidak masalah dengan keputusan itu. Namun kata-kata Wahyu yang kasar membuatnya tersinggung. Apalagi saat Wahyu bertanya, "Sudah berapa laki-laki yang kamu rayu selama bekerja di bar itu?" Sebuah kalimat yang membuat harga diri Mai terluka. Bisa-bisanya kalimat busuk itu keluar dari mulut suaminya sendiri. Alhasil mereka bertengkar hebat. Sementara di kamar, Mawar yang mendengar kedua orang tuanya bertengkar hanya bisa menangis sambil memeluk bantalnya. Ini memang bukan pertama kalinya mereka bertengkar karena masalah pekerjaan. Tapi kali ini memang yang terhebat. Dan pertengkaran itu berakhir dengan Wahyu yang pergi dari rumah. Di luar rumah, Wahyu mendatangi Pak Kapten untuk menenangkan diri. Melihat sopirnya terlihat murung, beliau bertanya keadaannya. Wahyu pun bercerita kalau dirinya belakangan ini jadi sering bertengkar dengan istrinya. Dia tidak tahu bagian mana yang salah. Apa susahnya bagi seorang istri berhenti bekerja? Apalagi pekerjaannya dinilai kurang baik. Pak Kapten mencoba memahami keadaannya. Dia kemudian mengajak Wahyu ke pemancingan pribadinya. Di sana Pak Kapten bercerita tentang bahtera pernikahannya bersama mantan istrinya, yang mana dulunya mereka hidup dalam kesederhanaan dan keharmonisan. Namun semuanya menjadi kacau semenjak dia naik jabatan dan semakin sibuk. Awalnya dia tak menyadari letak kesalahannya di mana. Namun seiring bertambahnya usia, dia jadi sadar bahwa sikapnya selama ini yang membuat mantan istrinya muak.
Dia jadi jarang berada di rumah, sekalinya pulang ke rumah pasti dalam keadaan mabuk. Bahkan kejadian penting yang seharusnya tidak dia lewatkan. Dia hanya sibuk dengan dunia barunya, dunia penuh harta dan tahta. Padahal hal paling berharga adalah keluarga. Sempat dia berniat untuk kembali pada wanita itu, namun terlambat. Dia terlambat menyadari kesalahannya. Nasi sudah menjadi bubur, kini mantan istrinya sudah bahagia dengan keluarga barunya. Bahkan putri satu-satunya pun lebih memilih tinggal bersama ibunya. Mendengar cerita tersebut membuat Wahyu termenung, teringat semua sikap buruk yang telah dia lakukan pada Mai. Dirinya jadi terlalu terlena pada dunia. Dia lupa pada prinsip dan tujuannya merantau. Jelas sekali mengapa selama ini Mai selalu marah ketika diminta berhenti dari pekerjaannya. Ternyata caranya lah yang salah. Sebelum menyuruh Wahyu pulang, Pak Kapten berpesan padanya, "Coba kamu renungkan lagi apa yang sebenarnya terjadi. Kamu masih punya kesempatan. Jangan sampai hari tuamu penuh penyesalan seperti saya." Kemudian Wahyu diminta pulang untuk menyelesaikan masalahnya dengan Mai. Dia pun menurutinya. Dan selama perjalanan pulang, otak dan hatinya bergejolak. Memilah mana yang benar dan mana yang salah. Menelaah mana yang harus dilakukan dan mana yang harus diabaikan. Sesampainya di rumah, rupanya Mai baru pulang kerja. Wahyu menghampirinya dan mencoba untuk berbaikan. Mai yang terlihat masih kesal melenggang pergi ke kamar Mawar. Wahyu tetap sabar, mengingat bahwa dialah yang salah. Dia pun mengetuk pintu kamar Mawar dan memanggil istrinya dengan lembut. Tapi Mai tidak bergeming. Dia tetap tidak mau keluar. Hingga saat Mawar pulang dari bermain dan melihat ayahnya sedang berdiri di depan kamarnya. "Ayah sedang apa di depan kamarku?" tanyanya. Wahyu pun terkejut, namun sebuah ide muncul di kepalanya. "Oh, ini nak, ayah sedang membujuk ibu keluar, soalnya ayah mau mengajak kalian jalan-jalan." Mawar pun girang mendengarnya. Dia langsung berlari dan menggedor-gedor pintu kamarnya. "Wah, yang bener ya, kita mau jalan-jalan. Asik. Bu, ayo keluar. Ayah mau mengajak kita jalan-jalan," katanya. Tak bisa mengacuhkan anaknya, lama-lama akhirnya Mai pun keluar. Namun sorot matanya masih saja penuh amarah ketika melintas dan bertatapan dengan suaminya. Dia pun berniat mandi karena merasa sangat penat. Namun sebelum itu Wahyu berhasil menahannya dan membawanya duduk berdua mengobrol di ruang tamu. Pria itu meminta maaf dengan tulus dan menjelaskan bahwa sebenarnya dia tak pernah berniat buruk padanya. Bahkan untuk menebus kesalahannya, Wahyu berniat membeli rumah baru untuk mereka tempati ke depannya. Mendengar hal tersebut tentu saja membuat Mai luluh. Dia pun mencoba berdamai dengan perasaannya dan memaafkan suaminya. Seminggu kemudian mereka memutuskan untuk pindah rumah. Rumah sederhana namun penuh makna. Letaknya tak jauh dari rumah Pak Kapten. Nanti rumah itu akan mereka isi dengan kehangatan dan menjadi tempat untuk pulang. Mai pun akhirnya memutuskan berhenti kerja di bar dan menerima tawaran pekerjaan di rumah Pak Kapten sebagai asisten rumah tangganya. Sementara Wahyu berjanji tidak akan mabuk lagi dan selalu ingat pada prinsip hidupnya. Jadi apakah uang bukan segalanya atau segalanya bisa dibeli dengan uang? Nah, bagaimana menurut kalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.